Islam berkata, Yahudi hanya pengungsi di Israel tahun 1947. Pernyataan ini sering terdengar. Mari kita uji logikanya. Yahudi hanyalah pengungsi. Mereka datang setelah Perang Dunia II. Israel adalah proyek kolonial Barat. Sebelum 1947, mereka tidak punya tanah di sana. Kalimat ini terdengar tegas, sederhana, mudah dipercaya. Tetapi apakah ia berdiri di atas sejarah utuh atau hanya potongan sejarah? Mari kita uji dengan kronologi dan konsistensi logika. Dan jika kronologi ini runtuh, seluruh narasi 1947 juga ikut runtuh. Jadi, mari mulai dari awal. 1. Sejarah tidak dimulai tahun 1947. Sekitar 1000 SM, bangsa Israel telah membentuk kerajaan. Raja Daud menjadikan Yerusalem ibu kota. Putranya Salomo membangun bait suci pertama. Prasasti Teldan menyebut The House of David. Itu bukti arkeologi, bukan sekedar teks religius. Artinya, identitas nasional Israel sudah eksis lebih dari 3000 tahun. Islam lahir abad ke-7. Kerajaan Israel sudah eksis lebih dari 1 milenium sebelumnya. Secara kronologi, akar Yahudi di wilayah itu tidak bisa dihapuskan begitu saja. Tetapi jika mereka memang pernah ada, pertanyaannya, mengapa mereka bisa tercerai-berai? 2. Penghancuran tahun 70 Masehi dan diaspora. Tahun 70 Masehi, Kekaisaran Romawi menghancurkan Yerusalem. Bait suci kedua runtuh. Sebagian Yahudi dibunuh, sebagian diusir, sebagian melarikan diri. Inilah diaspora besar. Namun diaspora bukan penghapusan identitas. Selama 2000 tahun, komunitas Yahudi di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara tetap mempertahankan hukum Taurat dan orientasi spiritual ke Yerusalem. Dalam liturgi Paskah Yahudi ada kalimat, tahun depan di Yerusalem. Selama 2 milenium, tanpa negara, tanpa tentara, tanpa kedaulatan, identitas tetap hidup. Jika identitas itu tidak pernah mati, mengapa ada yang mengatakan sejarah mereka baru dimulai abad ke-20? 3. Apakah mereka benar-benar hilang? Setelah Romawi, wilayah itu dikuasai Bizantium, lalu abad ke-7 berada di bawah kekuasaan Islam, kemudian berabad-abad di bawah Kesultanan Utsmani. Sepanjang periode itu, komunitas Yahudi tetap ada di Yerusalem, Safed, dan Tiberias. Mereka minoritas, tetapi bukan nol. Tidak pernah kosong dari kehadiran Yahudi. Jadi narasi tanah yang sepenuhnya bukan milik mereka tidak sesuai dengan data sejarah. Namun jika mereka memang tetap ada, bagaimana gelombang besar migrasi modern bisa terjadi? 4. Imigrasi sebelum Holocaust. Banyak orang percaya semuanya dimulai karena Holocaust. Faktanya, imigrasi Yahudi meningkat sejak akhir abad ke-19. Gelombang aliyah terjadi sejak 1880-an. Itu sebelum Hitler, sebelum Perang Dunia II. Gerakan Sionisme muncul sebagai respons terhadap antisemitisme Eropa dan sebagai aspirasi kembali ke tanah leluhur. Holocaust mempercepat arus migrasi, tetapi bukan memulainya. Jadi menyederhanakan semuanya menjadi akibat 1947 adalah tidak lengkap. Lalu apa sebenarnya yang terjadi tahun 1947 yang membuat dunia berubah drastis? 5. Apa yang terjadi tahun 1947? Tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan pembagian wilayah mandat Inggris. 1 negara Yahudi, 1 negara Arab. Pemimpin Yahudi menerima, sebagian besar pemimpin Arab menolak. Tahun 1948, Israel mendeklarasikan kemerdekaan. 5 negara Arab menyerang. Perang pecah. Inilah awal konflik geopolitik modern, tetapi bukan awal keberadaan Yahudi. Sekarang pertanyaan pentingnya, apakah perang modern menghapus akar kuno? 6.
Uji konsistensi logika. Apakah pengusiran oleh kekaisaran menghapus hak historis? Jika iya, maka hampir semua bangsa di dunia kehilangan legitimasi. Bangsa Arab menyebar luas pada abad ke-7 melalui ekspansi. Wilayah Levant, Mesir, Afrika Utara berubah karena penaklukan. Apakah itu berarti penduduk Arab hari ini tidak sah di sana? Jika kita konsisten, prinsip harus berlaku universal, tidak selektif. Jika tidak konsisten, itu bukan argumen sejarah, itu argumen politik. Dan disinilah perdebatan sebenarnya mulai menjadi tidak nyaman bagi banyak pihak. 8. Dimensi teologis dalam Islam. Dalam Al-Quran, Bani Israel disebut berkali-kali. Nabi Musa membawa mereka menuju tanah dijanjikan. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman memerintah di Yerusalem. Jika secara teologis wilayah itu terkait dengan sejarah Bani Israel, maka sulit mengatakan mereka tidak punya akar di sana. Menghapus klaim historis justru menimbulkan kontradiksi narasi. Tetapi apakah pengakuan sejarah berarti kita harus menutup mata terhadap penderitaan modern? 8. Bedakan sejarah dan kebijakan modern. Mengakui akar sejarah Yahudi bukan berarti membenarkan semua kebijakan pemerintah Israel hari ini. Isu pemukiman, hak warga Palestina, keamanan, perbatasan, semua bisa dikritik. Namun kritik kebijakan abad ke-21 tidak sama dengan menghapus sejarah 3.000 tahun. Kesalahan kategori inilah yang sering memperkeruh debat publik. Jika kita tidak membedakan keduanya, maka diskusi berubah menjadi propaganda, bukan analisis. 9. Mengapa narasi sederhana lebih laris? Karena cerita sederhana lebih mudah viral. Karena konflik modern lebih emosional daripada kronologi kuno. Karena manusia suka cerita hitam putih. Tetapi sejarah Timur Tengah tidak hitam putih. Ia panjang, berlapis, kompleks. Narasi pengungsi tahun 1947 terlalu pendek untuk realitas sepanjang 3.000 tahun. Dan jika kita memilih narasi yang pendek, mungkin kita sedang memilih kenyamanan, bukan kebenaran. 10. Kesimpulan tegas. Apakah Yahudi hanya pengungsi tahun 1947? Secara sejarah, tidak. Apakah konflik modern dimulai sekitar periode itu? Iya. Apakah kedua pihak memiliki luka sejarah? Iya. Tetapi menghapus keberadaan ribuan tahun demi membangun narasi politik adalah reduksi sejarah. Dan reduksi sejarah jarang menghasilkan keadilan. Jika kita ingin debat yang jujur, kita harus berani melihat seluruh kronologi. Karena tanpa kejujuran sejarah, kita tidak membela kebenaran, kita membela versi yang kita sukai. Dan pertanyaan sekarang, Anda ingin membela versi atau membela kebenaran?